Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1609 mengejutkan dunia 2. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa Nyonya Laut Buas menjadi istri seorang Skyvian? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Itu pasti ilusi. Hierarki tertinggi, Patriark Fengqi, dan semua orang dari seluruh sekte menatap pemandangan ini dengan tak percaya. Tanda seru tanda seru. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Mereka awalnya mengira bahwa kedatangan Dewi Hutan Belantara akan membantu sekte tunggal. Tapi sekarang, Dewi Hutan Belantara adalah istri seorang Skyvian. Melihat cara mereka jatuh cinta, apa konsekuensinya? Semua orang bisa membayangkannya. Uhuk-uhuk. Ya dewa, saya pikir akhir Skyvian akan datang. Sekarang, semua orang di sekitar juga menonton dengan kaget. Mereka mengira kedatangan Dewi Hutan Belantara adalah akhir dari Iblis Langit. Namun, mereka tidak pernah menduga bahwa Dewi Hutan Belantara adalah wanita dari Iblis Langit. Baru saja, mereka telah mendiskusikan binatang Dewi Hutan Belantara mana yang lebih kuat dibandingkan dengan setan langit. Dipercaya secara luas bahwa binatang buas itu lebih kuat. Namun, melihat binatang sepanjang 10.000 meter itu, ia terus bergesekan dengan tubuh Iblis Langit seolah-olah berusaha menyenangkannya. Cek ini, rasanya seolah-olah setan langit adalah ayah dari binatang raksasa itu. Memikirkannya, itu masuk akal. Dewi Hutan Belantara adalah penguasa binatang raksasa, keberadaan seperti ibu, dan setan langit adalah keberadaan seperti ayahnya. Apa yang bisa dibandingkan antara seorang putra dan seorang ayah? Memikirkan hal ini, sudut mulut semua orang tidak bisa menahan twitch. Awalnya saya mengira Xiaolan akan kembali ke rumah setelah meningkatkan kekuatannya. Saya tidak menyangka akan bertemu Xiao Xian di sini. Lukamu sangat serius. Serahkan sisanya padaku. Saya meninggalkan 2 tahun ini karena saya tidak ingin menyeret Anda ke bawah. Aku ingin bertarung bersamamu. Lan Qingyue bersandar pada tubuh Wang Xian dengan lembut dan berkata dengan penuh semangat. Pertarungan tiada taraf di wilayah yang luas telah berubah menjadi adegan di mana pasangan bertemu dan memamerkan cinta mereka, hehehe. Di sampingnya, Mosa juga melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Sebaliknya, dia dalam suasana hati yang sangat baik saat dia berseru. Dia tidak menyangka Bos Mo begitu hebat. Bahkan Dewi Hutan Belantara adalah istrinya. Dia tidak bisa tidak mengaguminya. Ketika sekte di sekitarnya dan Nan Huang Jianghe mendengar kata-kata Dewi Hutan Belantara, mereka mengungkapkan ekspresi malu. Saya tahu situasi di dalam tubuh saya. Hari ini, saya pasti akan terluka. Bawa Ling Jianer kembali ke Istana Naga. Wang Xian berkata kepada Lan Qingyue. Kehilangan tubuhku. Ekspresi Lan Qingyue berubah drastis. Niat membunuh yang mengerikan perlahan-lahan dipancarkan dari tubuhnya. Xiao Xian, aku akan membantumu membunuh mereka. Hehe, membunuh satu saja sudah cukup. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, dia menarik Ling Jianer dari jauh. Wang Xian. Melihat Wang Xian, wajah Ling Jianer dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia ingin mengulurkan tangannya, tapi setelah melihat Lan Qingyue, dia masih tidak memiliki keberanian. Qingyue, lindungi dia dengan baik. Wang Xian berbicara kepada Lan Qingyue saat dia perlahan menatap kepala sekolah tertinggi dan Patriark Fengqi di langit. Qingyue, bantu aku menghentikan kepala sekolah tertinggi. Aku akan membunuh orang lain. Wang Xian berbicara dengan suara yang dalam dengan wajah penuh niat membunuh. Ini Xiao Xian. Jangan khawatir. Lan Qingyue mengangguk dengan wajah muram. Dia sudah bisa merasakan tekad Wang Xian. Dia juga bisa merasakan bahwa esensi darah di tubuhnya menghilang dengan cepat. Meskipun dia tahu bahwa Wang Xian masih bisa dibangkitkan di Istana Naga, hatinya masih dipenuhi amarah. Aura pembangkit tenaga listrik benar-benar dilepaskan. Merayu. Merasakan aura pembunuh Wang Xian dan Lan Qingyue, aura buas menyebar dari tubuh Xiaolan. Haha, hari ini, aku, Wang Xian, pasti akan kehilangan nyawaku di sektemu. Namun, sebelum aku kehilangan nyawaku, aku juga akan membawa salah satu dari kalian bersamaku. Saya juga akan menyebabkan sekte Anda menderita kerugian besar. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk apa yang telah kamu lakukan.
Wang Xian menatap pemimpin sekte tertinggi dan sesepuh Feng Qi. Senyum gila muncul di wajahnya saat niat membunuh dari tubuhnya melonjak dengan cepat. Hari ini, kami akan mengumpulkan beberapa bunga. Segera, aku, Lan Qingyue, akan memusnahkan sektemu. Lan Qingyue berdiri di samping Wang Xian dan berteriak dengan tatapan yang sama dinginnya. Gila, orang gila ini. Dia benar-benar gila. Ketika kepala sekolah tertinggi, tetua Feng Qi, dan semua orang dari sekte mendengar apa yang dikatakan Wang Xian dan Lan Qingyue, wajah mereka menjadi sangat jelek. Ini terutama karena tekad Wang Xian untuk mati. Bahkan jika dia terluka, dia harus membawa salah satu dari mereka bersamanya. Jika dia bukan orang gila, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Buah iblis surgawi benar-benar menggunakan tabu. Setelah digunakan, seseorang mungkin mati. Seharusnya begitu. Setan surgawi benar-benar gila. Mereka benar-benar mempertaruhkan hidup mereka. Jika iblis surgawi tidak mati hari ini, mereka akan menjadi kekuatan terkuat di wilayah yang luas di masa depan. Suara diskusi bisa terdengar dari sekitarnya. Haha, bunuh. Pada saat ini, suara liar yang dipenuhi niat membunuh bisa terdengar. Mengaum, Wang Xian segera berubah menjadi naga dewa 5 elemen sepanjang 150 meter dan menyerang Patriark Feng Qi secara langsung. Membunuh. Lan Qingyue meraih tangan Ling Jian, dan meraung dengan marah juga. Wow wow wow. Raungan menakutkan keluar dari mulut Xiao Lan. Merasakan kemarahan tuannya, tubuhnya yang besar menyerbu ke arah kepala sekolah tertinggi. Feng Qi, hati-hati. Kepala sekolah tertinggi memandangi setan langit dan Dewi Barbar dengan ekspresi yang sangat malu dan meraung keras. Pertempuran meletus sekali lagi. Namun, kali ini, itu adalah pertarungan 1 lawan 1. Penggilingan hebat dari 5 elemen, musnahkan. Wang Xian meraung dan mengunci Patriark Feng Qi sepenuhnya. Sekarang Patriark Feng Qi terluka, kekuatannya kurang dari setengah. Wang Xian juga terluka. Namun, dia yakin bisa membunuh Patriark Feng Qi sebelum dia terluka. Petik 2, tanda seru petik 2. Patriark Feng Qi memandang Wang Xian yang sedang menyerangnya dengan sedikit ketakutan di matanya. Skyfian ini ingin binasa bersamanya. Namun, dia tidak ingin mati. Berdengung, aliran energi destruktif menyapu masa lalu. Tubuh Wang Xian menyerbu ke arah Patriark Feng Qi. Selamatkan aku. Ketika Patriark Feng Qi melihat betapa putus asa Skyfian itu, dia segera melarikan diri ke kejauhan dan berteriak pada kepala sekolah tertinggi. Enyah, kepala sekolah tertinggi tidak punya waktu untuk peduli dengan Patriark Feng Qi. Melihat Xiao Lan yang menyerbu ke arahnya, dia melambaikan tangannya. Tombak angin yang mengerikan menyerang tubuh Little Blue. Tombak angin memasuki tubuh Little Blue, tetapi mereka hanya menembus sedalam belasan meter. Dibandingkan dengan tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter dan lebar 2.000 meter, cedera ini dapat diabaikan. Sungguh pertahanan yang menakutkan. Bahkan ketika saya berada di puncak saya, sulit untuk membunuhnya. Wajah kepala sekolah tertinggi menjadi gelap saat melihat luka di tubuh Xiao Lan. Jika kamu ingin melarikan diri, tetaplah di sini, ikat dia. Suara dingin Wang Xian datang dari samping. Batu kilangan 5 elemen datang ke langit di atas Patriark Feng Qi. Kekuatan pengikat terkuat dari 5 elemen menjebaknya. Tubuhnya bergegas dan mencengkeramnya dengan cakar naganya yang tajam. Bab 1610 mengguncang dunia 3. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ketika Patriark Feng Qi melihat tatapan melahap Wang Xian, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Cahaya hijau merembes keluar dari seluruh tubuhnya dan dia mengangkat kipas besar di tangannya tinggi-tinggi. Tanda seru. Bulu berkumpul di kipas dan terbang menuju Wang Xian dengan berat. Bulu angin yang seperti duri langsung menutupi area seluas 10 km. Patriark Feng Qi melepaskan serangan terkuatnya tanpa menahan diri. Pada tahap ini, dia hanya bisa keluar semua. Ini lebih menarik. Penampilan Lan Qingyue membuat Wang Xian benar-benar santai. Selanjutnya, dia hanya harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Patriark Feng Qi. Kemudian, dia akan berhasil. Cakar naga Wang Xian mengandung energi keabu-abuan. Tubuhnya benar-benar mengabaikan serangan Feng Yu. Bulu yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh naga Wang Xian, menyebabkan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, dia tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia menempatkan seluruh kekuatannya pada cakar naganya. Kamu orang gila,
Kamu orang gila. Penatua memandangi tekad Wang Xian dengan ketakutan yang luar biasa di wajahnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa iblis muda ingin melawan tulang tuanya. Anda masih memiliki 4.000 sampai 5.000 tahun sisa hidup. Mengapa Anda ingin melawan seseorang seperti saya yang hanya memiliki sisa hidup beberapa ratus tahun? Pergi ke neraka. Wang Xian meraung dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia mencakar tubuh Patriark Feng Qi dengan cakar naganya. Pergi ke neraka juga. Tebasan angin lumpuh. Wajah Patriark Feng Qi berubah ganas juga. Dia melambaikan kipas besar di tangannya seperti hantu ganas. Pedang patah hijau yang berukuran setidaknya 2.000 meter menebas tubuh Wang Xian. Keduanya benar-benar melakukan serangan terakhir mereka. Meledak. Cakar naga memegang tubuh tetua Feng Qi. Kekuatan destruktif dari 5 elemen yang muncul di dalamnya menyebabkan ekspresi tetua Feng Qi berubah drastis. Ah! Rasa sakit yang luar biasa keluar dari mulutnya. PFFT. 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 Namun, di tempat di atas Wang Xian, tebasan angin besar menyebabkan tubuh naganya terbelah menjadi dua. Hahaha, aku, Wang Xian, akan kembali lagi. Lain kali, seluruh area yang luas akan berada di bawah kakiku. Wang Xian bisa merasakan vitalitasnya menghilang dengan cepat. Ketika dia melihat Patriark Feng Qi di depannya benar-benar mati, dia tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya jatuh ke tempat di bawah. Xiao Xian, melihat Wang Xian terluka, mata Lan Qingyue menjadi sedikit merah. Wang Xian, Ling Jianer langsung berteriak kesakitan. Bas bas bas. Lan Qingyue melambaikan tangannya dengan ekspresi malu. 5 elemen di langit berubah menjadi mahkota dari 5 elemen dan terbang ke tangannya. Tubuh naga Wang Xian langsung disimpan ke dalam cincin interspatial. Xiao Lan, hancurkan. Lan Qingyue meraung dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa Wang Xian dapat dibangkitkan, dia masih sangat marah ketika melihat kekasihnya dibunuh. Wuh, Xiao Lan meraung. Tubuh raksasanya seperti meteorit yang menabrak planet, jatuh ke bawah. Tubuhnya memancarkan energi keabu-abuan. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar. Seluruh pegunungan tunggal memiliki 108 gunung, yang masing-masing berukuran 10.000 meter. Namun, di bawah pengaruh Little Blue, mereka seperti bibit kecil yang dengan cepat roboh. Feng Qi, Patriark Feng Qi, kepala keluarga. Namun, ketika pemimpin sekte tertinggi dari sekte tunggal, semua ahli dan murid melihat kematian Patriark Feng Qi, mereka juga meraung ketakutan. Sialan, Dewi Barbar, berhenti. Pemimpin sekte tertinggi tampak sangat malu saat melihat kekuatan destruktif Xiao Lan yang mengerikan. Seluruh sekte tertinggi adalah fondasi dan basis sekte tertinggi selama puluhan ribu tahun. Ini adalah surga yang menakutkan bagi para pembudidaya atribut angin. Karena keberadaan pegunungan hijau ini, sekte tertinggi mampu menghasilkan arus ahli yang tak ada habisnya. Namun, begitu tempat sekte itu didirikan dihancurkan, yayasan mereka akan kehilangan 70–80%. Secara khusus, ada juga kematian ahli penjaga sekte tingkat kekosongan tingkat 9 yang mendalam. Namun, menghadapi biru kecil seperti binatang buas, pemimpin sekte tertinggi tidak berani menghadapinya secara langsung. Dengan tubuh sepanjang 10.000 meter ini, pertahanan yang kokoh, dan kekuatan yang mengerikan, siapa pada level yang sama yang dapat menahannya? Kepala sekolah tertinggi hanya bisa terus menyerang dari samping. Sudah berakhir, kerugian sekte kita kali ini terlalu besar. Mengapa sekte kami memprovokasi orang seperti itu? Jika Tuan Muda Aotian tidak bertarung dengan setan langit untuk wanita itu, sekte kita tidak akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat kejatuhan Patriark Feng Qi dan kekuatan destruktif dari binatang buas, semua murid dan pusat kekuatan sekte itu ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki sedikit pun aura menjadi sekte tertinggi. Setelah hari ini, sekte tertinggi mereka akan menjadi yang terlemah di antara 3 kekuatan super. Selain itu, di luar, mereka bahkan memiliki 2 musuh bebuyutan dari tingkat ke-9 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Mosa dan Dewi Savage. Savage Goddess, jika kamu berani menghancurkan lagi, maka jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Pemimpin sekte tertinggi melihat bahwa 80 hingga 90 dari 108 gunung telah runtuh. Wajahnya merah darah saat dia meraung. Saat ini,
Rambutnya acak-acakan dan dia tampak celaka dan ganas. Pemimpin sekte tertinggi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada Anda? Lan Qingyue menatap pemimpin sekte tertinggi dan berteriak dengan ekspresi dingin. Nyonya Iblis, berhenti saat kamu di depan. Ayo pergi. Pada saat ini, Mosa, yang sedang bertarung dengan Nangong Jianghe, tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia kaget dan cepat berkata, "Hah?" Lan Qingyue ragu sejenak dan menatap kepala sekolah tertinggi dengan dingin. Dia perlahan melirik semua orang di sekitarnya. "Dengarkan, sekte saya. Kami akan segera kembali dan benar-benar menghancurkanmu," katanya dengan ekspresi dingin. Biru kecil. Dengan teriakan ringan, si biru kecil berhenti dan perlahan membuka mulutnya yang besar. "Nyonya Mo, tunggu aku." Mosa buru-buru datang ke sisi Lan Qingyue. Lan Qingyue menatap Mosa dan menatap dingin ke semua orang di depannya. Sebuah lubang hitam muncul di langit dari udara tipis. "Wuh!" Little Blue berteriak saat mulutnya yang besar menyelimuti Lan Qingyue, Ling Jianer, dan Mo Sa di dalamnya. Tubuh sepanjang 10.000 meter perlahan memasuki lubang hitam. Ini terlalu menakutkan. Iblis langit telah jatuh, Patriark Feng Qi dari sekte kami telah jatuh, dan seluruh sekte telah menjadi reruntuhan. Surga. Tirai telah jatuh. Siapa yang mengira bahwa situasi seperti itu akan terjadi? Astaga, dua ahli terkuat di wilayah yang luas telah jatuh. Pertempuran hari ini ditakdirkan untuk mengguncang seluruh wilayah yang luas. Iblis Langit dan Mosa, Sekte Tunggal, Keluarga Kerajaan Selatan, Dewi Hutan Belantara. Melihat lubang hitam yang perlahan menghilang, semua faksi sangat terkejut. Bab 1611 mengguncang dunia 4. Jatuhnya Setan Langit. Jatuhnya Patriark Feng Qi. Dengan jatuhnya dua ahli terkemuka dan campur tangan Dewi Barbar, lebih dari separuh tanah tempat sekte itu didirikan dihancurkan. Tanda seru. Segala sesuatu yang terjadi hari ini pasti akan mengguncang seluruh wilayah yang luas. Saudara Wang Xian berkata bahwa dia akan kembali. Apakah dia masih hidup? Pada posisi klan He, dia Yuan melihat ke langit tempat lubang hitam menghilang dan bergumam. Ini tidak mungkin. Wang Xian memang telah kehilangan seluruh kekuatan hidupnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik di alam umur panjang tidak akan bisa bangkit kembali dalam keadaan seperti itu. Penatua klan He menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sedikit. Sekte Tunggal berpikir bahwa mereka sangat kuat dan membunuh hampir 100.000 orang yang disembuhkan oleh Pendeta Wang. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka bahwa Pendeta Wang akan menjadi sangat gila. Berjuang dengan hidup mereka. Kali ini, kultus solipsisme mengalami kerugian yang sangat besar. Seorang tuan muda Ao, Tian ingin memperjuangkan seorang wanita, menyebabkan seluruh kultus solipsisme jatuh ke dalam krisis. Sungguh ironis. Keluarga kerajaan selatan benar-benar sengsara. Mereka juga terlibat dalam kekacauan ini. Sayangnya, mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ratusan ahli dan murid inti dari keluarga kerajaan selatan terbunuh. Orang-orang kekaisaran Wuji sedang mengobrol dengan senyum di wajah mereka. Mereka sangat senang melihat kekuatan keluarga kerajaan selatan dan sekte solipsistik melemah. Saat mereka berbicara, mereka menyapu seluruh sekte solipsistik dan pergi. Ayo pergi. Jika setan langit benar-benar jatuh, seperti yang dikatakan Dewi Hutan Belantara, dia akan kembali untuk membalas dendam. Jika dia memprovokasi seorang ahli seperti Dewi Hutan Belantara yang memiliki energi misterius, kehidupan sekte solipsistik tidak akan mudah di masa depan. Beberapa faksi ragu-ragu sejenak. Mereka melihat sekte yang hancur dan segera pergi. Setelah hari ini, kekuatan sekte kami akan sangat berkurang. Dua prajurit yang kuat dari sekte susunan telah jatuh, dan mereka juga memprovokasi Dewi kehancuran yang kuat. Ada kemungkinan besar sekte kami akan jatuh di masa depan. Semua faksi pergi, meninggalkan beberapa ratus ribu murid dari sekte kami. Wajah pemimpin sekte tertinggi itu suram saat dia melayang di langit, terengah-engah saat dia melihat puncak yang runtuh. Puncak utama juga runtuh, hanya menyisakan 20 puncak yang berdiri di kejauhan. Bing Fau dan Bing Jinghuan berdiri di sana dengan bingung, mata mereka sedikit bingung. Kerajaan hati es mereka ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan menikahkan Ling Jianer dengan sekte tunggal. Pada akhirnya, kekaisaran hati es hancur. Awalnya, mereka masih memiliki harapan untuk menghidupkan kembali kerajaan mereka dengan mengandalkan sekte Solehat.
Sekarang, bahkan pendukung mereka, sekte satu-satunya yang selalu ingin mereka sukai, telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Sky Demon. Jika dulu, sayang sekali tidak saat itu. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Mereka tahu bahwa Sekte Solehet tidak lagi peduli pada mereka. Kekaisaran Ichehet telah selesai, dan mereka juga benar-benar selesai. Ini semua salah Tuan Muda Aotian. Jika bukan karena dia. Suara ini terdengar lagi di sekitar satu-satunya sekte. Jika bukan karena Tuan Muda Aotian untuk kecantikan dan dengan paksa mengambil kekasih Pendeta Wang, hal-hal tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Di sampingnya, tubuh Aotian gemetar saat mendengar ini, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Karena seorang wanita, itu hampir menghancurkan satu-satunya sekte. Nyonya Iblis, mengapa saya merasakan jantung saya berdetak kencang, seolah mencoba melepaskan diri dari tubuh saya. Aku, Mosa, tidak ingin mati. Cepat dan pergi ke reruntuhan negara dewa. Bos iblis telah mengatur agar anak buahnya menungguku di sana. Hatiku masih di sana. Pada saat ini, Mosa, yang mengikuti Lan Qingyue, berteriak ketakutan saat melewati lubang hitam dan muncul 10.000 meter jauhnya. Selama pertempuran sebelumnya, dia menyuruh Lan Qingyue untuk pergi secepat mungkin karena alasan ini. Jantung cahaya dan kegelapan sepertinya akan lepas dari tubuhnya dan terbang menjauh. Jika dia terbang, bukankah dia akan mati? Ini membuat Mosa hampir menangis. Pengaturan apa yang dimiliki Little Xian? Lan Qingyue bertanya pada Mosa tanpa ekspresi. Bos Mo awalnya memerintahkan saya untuk membawa Nona Jianer ke reruntuhan negara dewa setelah kematiannya dan kemudian mengantar mereka ke wilayah laut yang mengalir. Setelah misi selesai, Bos Mo akan mengembalikan hati dan memberiku kebebasan. Sekarang, Madam Bos Mo, bagaimana menurutmu? Mosa berkata pada Lan Qingyue dengan wajah pahit. Ayo pergi. Lan Qingyue mengangguk dan menargetkan reruntuhan negara dewa. Lihat, apa itu di langit? Apakah sesuatu terjadi di dalam reruntuhan kerajaan surgawi? Ketika lubang hitam muncul di langit di atas reruntuhan kerajaan dewa, beberapa orang merasakan dampak aura biadab dan tampak terkejut. Murid Istana Naga, cepat datang ke sini. Sosok besar Little Blue perlahan muncul. Lan Qingyue melayang di mulut Little Blue dan meneriaki orang-orang di bawah. Itu Ratu Naga. Di sebuah manor di kerajaan dewa, semua anggota Istana Naga mengangkat kepala dan memandang Little Blue di langit. Mata mereka bersinar dengan cahaya terang. Ratu Naga, sepertinya itu adalah Dewi Hutan Belantara. Pemimpin Sekte Ling juga mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat lubang hitam di langit dan binatang raksasa yang menakutkan, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Pemimpin Sekte Ling, ini adalah Our Dragon Queen. Kami akan segera pergi. Pejabat sipil Istana Naga meneriaki pemimpin Sekte Ling dan segera terbang ke langit. Aku tahu, itu Dewi Hutan Belantara. Binatang raksasa itu adalah binatang raksasa Dewi Hutan Belantara. Sungguh binatang raksasa yang kuat. Ini terlalu kuat. Apa itu lubang hitam? Suara-suara terkejut terdengar di sekitarnya. Semua orang di reruntuhan kerajaan surgawi memandang ke arah langit. Jianer, Master Sekte Ling terbang ke langit dan melihat sosok Ling Jianer. Wajahnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Salam, Permaisuri Naga. Semua anggota Istana Naga terbang ke langit dan langsung membungkuk ke arah Lan Qingyue. Kembali ke Istana Naga, Lan Qingyue berkata dan sebuah lubang hitam muncul di depannya. Nyonya Iblis, kembalikan hatiku dulu. Mosa memegangi dadanya dan berkata dengan wajah pahit. Berdengung. Pada saat ini, biru kecil memasuki lubang hitam dan menghilang, meninggalkan semua orang di reruntuhan negara dewa dengan wajah terkejut. Dia muncul kembali lebih dari 10.000 kilometer jauhnya. Saya tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Hatiku milik Madam Mo, ingin lari sekarang. Cepat, berikan hatiku. Nyonya Mo, tolong. Mosa berteriak keras. Lan Qingyue memandangi para anggota Istana Naga. Gali hati Raja Naga kita. Hati ini untukmu. Ao Yao mengeluarkan hati Mosa dan menyerahkannya padanya. Baiklah, baiklah. Mosa menggertakkan giginya dan menatap jantungnya dengan wajah gelap. Dia menutup matanya dan menggalinya. Berdengung. Setelah jantung cahaya dan kegelapan digali, ia terbang menuju Istana Naga di wilayah Liuhai. Lan Qingyue menatap hati yang terbang dengan senyum di wajahnya. Tugas saya sudah selesai.
Bisakah saya pergi sekarang? Melihat hatinya kembali, Mosa menghela nafas lega dan berkata, "Ya." Ao Yao mengangguk dan mengembalikan hati kepadanya sesuai dengan perintah Raja Naga. Bab 1612 memasuki wilayah yang luas. Keke, akhirnya aku sembuh. Aku akhirnya bebas. Sudah lebih dari 1000 tahun penuh. Saya datang ke sini dari Kekaisaran. Saya awalnya ingin menemukan cara untuk menembus alam umur panjang, tetapi saya telah terjebak di sini selama lebih dari 1000 tahun. Keke, tapi usahaku tidak mengecewakanku. Meskipun saya telah berpikir tentang bagaimana mendapatkan hati beberapa hari terakhir ini dan belum menemukan cara, saya telah menemukan cara untuk berkultivasi dari dalam. Tanda seru. Keke, mengandalkan pemahaman hati tentang kegelapan itu, setidaknya aku telah meningkat puluhan kali lipat. Umur panjang bisa diperpanjang, umur panjang bisa diperpanjang. Dalam kehampaan yang luas dan tak terbatas, Mosa melihat binatang besar itu pergi. Wajahnya mengungkapkan ekspresi gembira saat ia tertawa liar. Lebih dari 1000 tahun kesakitan, sebagai ganti kekuatannya naik ke level lain. Itu sangat berharga. Keke, selanjutnya, aku akan berdiri di puncak benua yang luar biasa. Dia terbang ke kejauhan dengan kegembiraan. Di kehampaan luas benua yang luas, biru kecil memimpin Lan Qingyue dan yang lainnya saat mereka dengan cepat menuju ke wilayah laut yang mengalir. Setiap 10 detik, mereka akan menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Perjalanan ratusan ribu kilometer tidak membutuhkan banyak waktu bagi mereka. Bahkan, jika mereka terus menggunakannya, mereka akan tiba dalam beberapa menit. Namun, kemampuan Xiaolan tidak bisa digunakan secara berurutan. Butuh beberapa jam untuk pulih setelah menggunakannya 10 kali. Pada saat ini, ketika Wang Xian terluka, seluruh Istana Naga dapat merasakannya sepenuhnya. Ekspresi semua anggota Istana Naga berubah drastis. Guan Suking, Xiao Yu, dan gadis-gadis lainnya berkumpul di Aula Raja Naga dengan ekspresi cemas. Mereka melihat buah di kayu yang mengembalikan jiwa dengan ekspresi khawatir. Buah itu berbentuk naga, dan memancarkan energi yang kuat. Semua pemimpin Istana Naga berkumpul di depan. Perdana Menteri Gui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat bangkitkan Xiao Xian. Gadis-gadis itu berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan ekspresi cemas. Melaporkan kepada Ratu Naga, menurut penyelidikan saya, Raja Naga telah mencapai tingkat keempat dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, dan sebanding dengan seorang ahli di tingkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Energi yang dibutuhkan untuk membangkitkan Raja Naga terlalu besar. Tidak ada cukup energi di kolam naga untuk mendukung kelahiran kembali yang mulia Raja Naga. Kata Perdana Menteri Gui dengan ekspresi sedikit malu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayo cari saudari Feng Luan. Dia seharusnya memiliki banyak sumber daya di tangannya. Saya sudah memberitahu saudari Feng Luan. Dia bergegas dengan cepat. Beberapa gadis berkata dengan cemas. Saudariku, apa yang terjadi pada Wang Xian? Pada saat ini, Feng Luan, yang mengenakan jubah Phoenix merah menyala dan mahkota di kepalanya, terbang dengan cepat. Dia bertanya dengan cemas. Saudari Feng Luan, Xiao Xian jatuh di luar. Dia membutuhkan banyak sekali sumber daya untuk bangkit kembali. Guan Suking dan gadis-gadis lain segera berjalan dan berkata dengan mata sedikit merah. Jatuh. Ekspresi Feng Luan sedikit berubah dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Berapa banyak sumber daya yang Anda butuhkan? Saya akan menggunakan sumber daya dari seluruh Kekaisaran Naga dan Phoenix untuk menghidupkan kembali Wang Xian secepat mungkin. Feng Luan segera berkata, swoosh. Saat mereka berbicara, jantung cahaya dan kegelapan tiba-tiba terbang ke Istana Naga. Jantung datang ke puncak kolam naga dengan kecepatan yang menakutkan dan melayang dengan tenang di atasnya. Apa itu? Semua orang di Istana Naga sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke jantung cahaya dan kegelapan. Ada aura keabadian kecil di atasnya. Gadis-gadis itu merasakan dan berseru. Jantung, itu seharusnya adalah hati Raja Naga. Kita harus mengumpulkan sumber daya sekarang dan bersiap untuk kebangkitan Raja Naga. Perdana Menteri Gui segera berkata. Feng Luan tidak ragu dan segera memberitahunya. Dalam sekejap, seluruh naga dan Phoenix Empire mulai beroperasi. Wilayah laut yang mengalir saat ini, yang lebarnya lebih dari 200.000 kilometer, sepenuhnya dikuasai oleh Kekaisaran Naga dan Phoenix.
Satu perintah dari Feng Luan dapat menentukan hidup dan mati puluhan miliar orang. Berdengung. Melapor ke Ratu Naga, melapor ke Perdana Menteri Gui, tiba-tiba muncul monster raksasa yang menakutkan. Ada aura familiar di atasnya. 2 jam kemudian, suara cemas Yaksa terdengar. Saudari, suara Lan Qingyue terdengar. Itu adalah Ratu Naga. Singkirkan senjatamu. Salam, Ratu Naga. Suara Yaksa datang dari laut. Ini Qingyue. Qingyue kembali. Gadis-gadis di Istana Naga terkejut dan langsung mendongak. Tubuh yang sangat besar. Apakah ini Xiao Lan? Sosok besar muncul di langit di atas Istana Naga. Gadis-gadis itu menatap Xiao Lan dengan kaget di wajah mereka. Aura ini, murid Feng Luan sedikit mengerut saat dia menatap Xiao Lan dengan wajah serius. Tingkat ke-9 dari ranah interpretasi kosong. Saya tidak berharap Xiao Lan mencapai tingkat ke-9 dari ranah interpretasi kosong kurang dari 3 tahun setelah saudari Qingyue pergi. Dia menarik napas dalam-dalam dan tampak terkejut. Karena kolam naga, Feng Luan telah mencapai interpretasi kekosongan tingkat ke-7. Setelah berubah menjadi burung phoenix, dia bisa melawan interpretasi kekosongan tingkat 9. Tapi dia telah bereinkarnasi dan dikultivasi kembali. Nona Jianer dan Sekte Master Ling, Ao Yao dan Ao Jian juga ada di sini. Perdana Menteri Gui menoleh dan menunjukkan sedikit keterkejutan. Saudari, mari kita menyusul nanti. Xiao Xian telah menyiapkan sumber daya yang dia butuhkan untuk dibangkitkan sebelum dia mati. Aku juga telah mengumpulkan tubuhnya. Lan Qingyue memasuki Istana Naga dan segera berjalan menuju kolam naga. Itu hebat. Ayo segera ke sana. Sekelompok gadis segera berjalan menuju Dragon Pool. Ao Jian dan Ao Yao terbang dan menempatkan semua sumber daya di depan kolam naga untuk diserap. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Gui memetik buah yang mengembalikan jiwa Wang Xian dan meletakkannya di kolam naga. Darah naga, buah yang mengembalikan jiwa, jantung terang dan gelap, mahkota 5 elemen. Akhirnya, tubuh naga Wang Xian ditempatkan di kolam naga. Berdengung. Dalam sekejap, energi yang kuat berkumpul di kolam naga. Kekuatan 5 elemen, kekuatan cahaya dan kegelapan. Fiuh, sumber daya ini seharusnya cukup untuk keabadian kecil untuk pulih sepenuhnya. Lan Qingyue menghela nafas lega. Selain dari 5 kekuatan unsur, mengapa Wang Xian memiliki kekuatan terang dan gelap? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia harus menjadi ahli terkemuka bahkan di wilayah yang luas. Feng Luan berdiri di samping dan berkata dengan cemberut. Saya tidak tahu banyak. Itu murni kebetulan aku bertemu Little Xian. Lan Qingyue menggelengkan kepalanya dan menatap Ao Jian. Ratu Naga. Ao Jian menangkupkan tangannya dan menceritakan semua yang dia tahu. Keluarga kerajaan selatan dari sekte saya. Kemarahan muncul di mata para gadis ketika mereka mendengar kata-kata Ao Jian. Tampaknya sudah waktunya untuk berbaris ke area yang luas. Feng Luan bergumam dengan sedikit niat membunuh di matanya. Kecepatan pembangunan Istana Naga di wilayah laut yang mengalir telah melambat. Area yang luas adalah pilihan yang bagus. Perdana Menteri Gui menyipitkan matanya dan melirik ke semua pemimpin Istana Naga dan Ratu Naga. Dengan Ratu Naga Bulan Biru Hijau dan Kaisar Phoenix, kedatangan mereka di area yang luas itu mengintimidasi. 1613 memasuki wilayah yang luas. Perdana Menteri Gui, bagaimana kekuatan Istana Naga sekarang? Jika Kekaisaran Naga Phoenix dan Istana Naga bergabung, dapatkah kita membangun pijakan? Di depan kolam naga, semua pemimpin Istana Naga berdiri di sekitar. Feng Luan melirik semua murid Istana Naga dan bertanya kepada Perdana Menteri Gui. Tanda seru. Di Istana Naga, ada 3 orang dengan interpretasi kosong peringkat 8, 7 dengan interpretasi kosong peringkat 7, 20 dengan interpretasi kosong peringkat 6, 30 dengan interpretasi kosong peringkat 5, 50 dengan interpretasi kosong peringkat 4, 2000 dengan interpretasi kosong peringkat 3 interpretasi, dan sekitar 5000 dengan peringkat 2 interpretasi kosong. Kata Perdana Menteri Gui. Istana Naga saat ini memiliki lebih dari 17.000 anggota. Setelah menguasai wilayah laut mengalir, klan Iblis Lin bergabung dan berubah menjadi benih naga api Phoenix, menambahkan banyak ahli ke Istana Naga. 2 pemimpin benih naga Phoenix api, khususnya, memiliki basis kultivasi tingkat 6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Sekarang setelah mereka menembus ke level 7 dari tingkat kekosongan yang dalam,
mereka memiliki kekuatan tempur tingkat 8 dari tingkat kekosongan yang dalam. Dengan kekuatan Istana Naga saat ini, termasuk klan King Yue, mereka jelas merupakan kekuatan super di wilayah yang luas. Terutama jumlah ahli di tahap bela diri kekosongan yang mendalam di Istana Naga telah mencapai lebih dari 7.000. Hanya ada 5 hingga 6.000 ahli pada tahap bela diri kekosongan yang mendalam di Sekte Tunggal, Kekaisaran Wuji, dan keluarga Kerajaan Selatan. Ada 4 hingga 5.000 ahli di tahap bela diri kekosongan yang mendalam di Kekaisaran Naga dan Phoenix, tetapi belum ada di peringkat 8 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Hanya ada 1 atau 2 di peringkat 7 dari tahap bela diri yang mendalam termasuk saya. Feng Luan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Ada begitu banyak ahli ranah kehampaan yang mendalam di Kerajaan Naga dan Phoenix saat ini, dan kebanyakan dari mereka berasal dari klan binatang iblis. Seluruh wilayah laut yang mengalir, termasuk wilayah laut, memiliki luas lebih dari 300.000 km. 4 hingga 5.000 ahli alam hampa tidak banyak. Selain itu, hanya sekitar setengah dari 4 hingga 5.000 ahli alam hampa yang dalam ini adalah milik Kerajaan Naga dan Phoenix. Sisanya milik berbagai klan dan sekte besar. Karena masa pemerintahan terlalu singkat, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memiliki loyalitas 100%. Itu cukup. Pertama-tama, mari kita bentuk tim pertempuran garda depan. Perdana Menteri Gui mengangguk dan berkata sambil berpikir, menurut informasi di wilayah yang luas, Raja Naga pernah menghancurkan sebuah kerajaan di wilayah yang luas. Saat ini, kerajaan itu belum ditempati oleh siapapun. Kita dapat menduduki kekaisaran itu untuk sementara dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk bersiap menguasai seluruh wilayah yang luas. Feng Luan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui. Jika kita ingin menduduki tempat itu, kita mungkin membutuhkan bantuan saudari King Yue. Ya, hanya dengan bantuan Ratu Naga kita dapat mendudukinya dengan lancar dan mengintimidasi kekuatan lain. Perdana Menteri Gui mengangguk dan menatap Lan King Yue. Oke, Lan King Yue menatap mereka dan mengangguk. Kemudian dia menoleh ke kolam naga. Aku ingin tahu kapan Little Xian akan bisa bangkit kembali. Kebangkitan Raja Naga mungkin memakan waktu beberapa bulan. Selama waktu ini, kita harus membuat beberapa persiapan. Lebih baik jika kita berbaris ke area yang luas setelah Raja Naga bangkit kembali. Feng Luan juga melihat kolam naga. Dia menghela nafas dan berkata perlahan. Perdana Menteri Gui juga mengangguk. Raja Naga adalah tulang punggung seluruh Istana Naga. Meskipun Perdana Menteri Gui memiliki wewenang yang besar, masih ada beberapa hal yang memerlukan kehadiran Raja Naga. Bahkan sekarang, Feng Luan tanpa sadar telah memperlakukan Wang Xian sebagai pilar pendukung dan tulang punggung. Semua pemimpin Istana Naga sedang berdiri di depan kolam naga, menunggu kebangkitan Raja Naga. Guan Suking dan yang lainnya sedang mengobrol dengan Ling Jian, R. Mereka berbicara tentang masa lalu Ling Jian, R dan bagaimana Wang Xian menginjakkan kaki di wilayah yang luas untuk menemukannya. Meskipun Ling Jian, R telah benar-benar melupakan semua orang, dia secara bertahap mengerti bahwa dia telah melupakan masa lalunya karena dia telah mengembangkan prinsip pedang yang tidak berperasaan. Dia mulai menerima segalanya dan ayahnya. Ketika Guan Suking dan yang lainnya melihat penampilan Ling Jian R, mereka menghela nafas lega. Saya telah jatuh. Apakah saya sedang dibangkitkan di kolam naga sekarang? Waktu berlalu dengan lambat. Sebulan kemudian, jiwa Wang Xian berangsur-angsur berfluktuasi. Dia merasakan energi di sekelilingnya dan menghela napas lega. Butuh waktu sebulan baginya untuk pulih sedikit dari kejatuhannya kali ini. Semakin kuat dia, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bangkit kembali. Jiwanya merasakan sesuatu dan dia segera mulai memadatkan tubuhnya. Bas-bas. Bas-bas. Saat ini, dia merasakan 3 benda bergerak di Dragon Pool. Salah satunya adalah mahkota 5 elemen, satu adalah cahaya dan mutiara naga hitam, dan yang lainnya adalah jantung dari terang dan gelap. Terutama hati yang terang dan gelap, itu datang langsung ke hatinya. Terang dan gelap di jantung terang dan gelap telah mencapai keseimbangan. Ini kesempatan bagus untuk menggabungkan mereka. Wang Xian merasakan 2 mutiara naga, jantung terang dan gelap, dan bergerak sedikit. Seperti kata pepatah, jika seseorang tidak pecah, dia tidak akan berdiri. Jika satu istirahat, satu akan berdiri. Kematian ini sebenarnya adalah kesempatan baginya. Begitu inti terang dan gelap benar-benar menyatu,
aku akan bisa menguasai 5 elemen dan kekuatan terang dan gelap. Saat itu tiba, kekuatanku akan bisa naik ke level lain. Wang Xian berpikir sendiri. Dengan 7 atribut di tubuhnya, dengan kultivasinya di alam tembus pandang tingkat keempat, dia akan mampu membunuh alam tembus pandang tingkat ke-9. Melawan seseorang yang 5 tingkat di atasnya jelas merupakan eksistensi yang menakutkan. Bahkan Raja Naga 5 elemen dan Raja Naga cahaya dan kegelapan dari klan Naga Surgawi saat itu tidak memiliki kekuatan Wang Xian, yang mampu melawan seseorang yang 5 tingkat di atasnya. Memikirkan bagaimana kekuatannya bisa meningkat lagi, Wang Xian segera menyatukan hati terang dan gelap. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan berlalu sekali lagi. Apa yang sedang terjadi? 2 bulan telah berlalu. Mengapa Xiao Xian belum membentuk tubuh naganya? Di sekitar kolam naga, Guan Suking, Lan Sunling, dan yang lainnya sedang melihat ke kolam naga dengan cemas. Mereka mengerutkan kening. Melaporkan kepada Raja Naga seharusnya menyatu dengan hati terang dan gelap. Karena itu, butuh waktu lama. Ao Yao memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hati terang dan gelap, jadi dia melapor kepada mereka. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melebur? Sekelompok gadis mengerutkan kening dan bertanya. Tolong yakinlah, Ratu Naga, Raja Naga tidak akan berada dalam bahaya. Adapun kapan dia bisa dibangkitkan sepenuhnya, Ao Yao tidak tahu. Ao Yao menggelengkan kepalanya. Perdana Menteri Gui, kebangkitan makhluk abadi kecil harus memakan waktu setidaknya setengah tahun atau lebih. Mari kita pergi ke wilayah yang luas terlebih dahulu. Tanpa Little Immortal, kita juga bisa membuat Sekte Royal Family of Solitaire Selatan membayar harganya. Feng Luan mengerutkan kening dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Ratu Naga, bagaimana menurutmu? Perdana Menteri Gui memandang Lan Qingyue, Guan Suking, dan yang lainnya dan bertanya. Masalah sebesar itu masih membutuhkan persetujuan Ratu Naga. Oke, kita tidak bisa mengandalkan Little Immortal untuk semuanya. Sekarang kekuatan King Yue telah meningkat pesat, kami juga tidak lemah. Selama Little Immortal dibangkitkan, kami akan membalas dendam untuk Little Immortal. Sekelompok gadis menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi dingin tanpa ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu Istana Naga kita akan mengirimkan pasukan dan menuju ke area yang luas besok. Perdana Menteri Gui segera memberi perintah. Sementara Istana Naga dan Kekaisaran Naga dan Phoenix bersiap untuk berbaris ke area yang luas, Wang Xian dibangkitkan di kolam naga. Namun, perubahan besar juga terjadi di bumi. Bab 1614 Bumi mengalami perubahan besar pada tahun 1614. Bumi. Sejak benua supernatural terhubung ke bumi dan energi spiritual memasuki bumi. Seluruh bumi mengalami perubahan besar. Tanda seru. Perubahan ini dikenal sebagai pemulihan energi spiritual. Setelah pemulihan energi spiritual, seluruh bumi memasuki era kultivasi. Kekuatan yang kuat dan sekolah seni bela diri naik satu demi satu. Para dewa di barat dan yang abadi di timur menguasai seluruh bumi. Namun, saat energi spiritual pulih, penguasa lautan, Raja Naga dari Istana Naga, menekan dunia seumur hidup, memusnahkan orang terkuat di bumi, dan naik ke posisi tertinggi. Selama tahun-tahun itu, seluruh bumi memuja Istana Naga dan Raja Naga sebagai kaisar. Semua kekuatan utama tunduk, dan semua orang kuat berlutut. Setelah saudara perempuan Raja Naga menikah, seluruh Istana Naga dan Raja Naga benar-benar bersembunyi. Dalam beberapa tahun berikutnya, tidak ada lagi cerita tentang Raja Naga dan Istana Naga. Kelimpahan energi spiritual menyebabkan perubahan besar terjadi di bumi setiap hari. Seni bela diri meningkat pesat, dan semua orang berlatih seni bela diri. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, semua orang di bumi terkejut menemukan bahwa bumi perlahan-lahan tumbuh lebih besar. Beberapa orang menduga bahwa ini karena bumi telah menyerap energi spiritual dan perlahan tumbuh dan berkembang. Dalam sebulan terakhir, seluruh bumi telah mengalami perubahan paling mengejutkan dalam sejarah. Di langit timur, sebuah kota langit yang panjangnya lebih dari 10.000 km muncul. Itu disebut Istana Ling Qiao, juga dikenal sebagai Pengadilan Surgawi. Itu memiliki nama yang sama dengan Istana Ling Qiao dan Istana Surgawi dalam mitologi Tiongkok, tetapi sangat berbeda. Kemunculan tiba-tiba kota langit yang panjangnya lebih dari 10.000 km mengguncang seluruh dunia. Kamu adalah favorit surga,
jadi mengapa kamu tidak mengendarai angin ke 9 langit? Istana Lingqiao akan turun ke bumi, dan pengadilan surgawi akan terbuka lebar untuk merekrut murid. Mereka yang memasuki istana surga akan diberi peringkat pada daftar kenaikan dewa, dan semua orang akan bisa menjadi dewa. Sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh bumi, dan semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya dewa, apa ini? Apakah era mitologi telah tiba? Sungguh kota langit yang menakutkan. Istana Lingqiao, pengadilan surgawi. Situasi apa ini? Kekuatan apa ini? Mengapa itu membuatku merasa tercekik? Istana Lingqiao, pengadilan surgawi. Apakah sekuat istana naga? Apakah sekuat Raja Naga? Raja Naga bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Aura ini terlalu menakutkan. Ya dewa, sebuah kota puluhan ribu kilometer di langit. Apakah ini dewa yang asli? Semua orang di bumi dan seluruh benua timur mengangkat kepala karena terkejut dan melihat ke atas. Aura yang menakutkan. Bahkan Master tidak memiliki aura seperti itu. Bumi telah mengalami perubahan besar. Saya ingin tahu di mana guru berada. Orang terkuat di Sekte Yellow Heaven Immortal, sekte abadi nomor 1 di bumi, menatap ke arah istana surgawi dan bergumam. Gereja suci akan menyelimuti dunia dan cahaya surgawi akan turun. Cahaya dewa cahaya akan menyelimuti dunia. Gereja suci akan merekrut murid. Mereka yang bergabung dengan gereja suci kami akan memperoleh hidup yang kekal. Setelah suara dari Soaring Heavens Palace terdengar, gunung cahaya besar muncul di langit di barat. Sebuah suara yang dipenuhi dengan cahaya surgawi bergema di seluruh dunia barat. Suara itu menyebar ke seluruh bumi dan dunia sekali lagi terkejut. Istana Dewa Api, Api Katulistiwa. Semua makhluk hidup, nyalakan api dewa dan raih posisi dewa. Jika Anda ingin menjadi dewa, bergabunglah dengan Istana Dewa Api kami. Di atas Katulistiwa, sekelompok istana muncul di bawah terik matahari. Sebuah istana yang memancarkan api surgawi turun. Suara itu juga bergema di seluruh bumi. Haha. Namun, ini bukanlah akhir. Sebuah suara liar bergema di seluruh bumi. 5 danau dan 4 lautan semuanya adalah tanah dewa laut. Raja naga apa? Istana naga apa? Di depanku, mereka hanyalah semut. Suara arogan bergema di seluruh bumi. Pada saat ini, seorang pria kekar melayang di langit di atas lautan. Di belakangnya, ada lautan luas. Banyak orang berdiri dengan bangga di lautan dan memandang dewa mereka dengan hormat. Sampah seperti itu berani menyebut dirinya penguasa lautan, Raja Naga dari Istana Naga. Haha, bunuh dia. Pria parubaya kekar memegang trisula di tangannya dan menatap dasar lautan dengan mata birunya. Di dasar lautan, Istana Naga tingkat 1 yang menempati radius 10 km tergeletak di sana dengan tenang. Di Istana Naga, pejabat sipil dan beberapa anggota yang telah memasuki Istana Naga menatap ke langit dengan kaget. Pria parubaya kekar itu dengan ringan menggerakkan trisula di tangannya, dan trisula yang menutupi radius 20 km itu langsung menyerang dasar lautan. Ledakan, ledakan yang mengerikan terdengar, dan seluruh bumi tampak bergetar. Haha. Raja Naga dari Istana Naga, dengan santai musnah. Pria parubaya kekar itu tertawa dan melihat ke bawah ke seluruh lautan. Aku adalah Dewa Laut, seorang pembudidaya elemen air. Saya bisa lulus ujian dan bergabung dengan My Divine Sea. Satu demi satu suara menyebar ke seluruh bumi. Ketika semua orang di bumi mendengar kata-kata Dewa Laut, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa? Raja Naga dari Istana Naga dihancurkan oleh Dewa Laut. Serangan mengerikan itu menyebar hingga puluhan ribu kilometer. Ya dewa, Istana Naga sepertinya dihancurkan oleh serangan Dewa Laut. Inilah dewa yang sebenarnya. Raja Naga benar-benar terpisah darinya. Mengapa begitu banyak kekuatan mengerikan turun ke bumi? Mungkinkah karena pemulihan energi spiritual? Selanjutnya, bumi akan memasuki generasi mitos. Semua orang bisa menjadi dewa. Saya ingin bergabung dengan pengadilan surgawi dan masuk ke daftar kenaikan dewa. Menjadi dewa dan hidup selamanya. Haha, kesempatan kita telah datang. Saya ingin bergabung dengan kekuatan yang kuat dan menjadi dewa yang tak terkalahkan. Banyak orang di bumi membicarakannya. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan keinginan yang kuat. Hanya dalam waktu singkat, seluruh bumi telah mengalami perubahan yang mengerikan. Istana Naga telah dihancurkan, dan Raja Naga diduga telah dihancurkan. Satu persatu,
kekuatan yang mampu melampaui alam semesta telah turun ke bumi. Bumi sudah mulai memasuki era mitos. Era di mana setiap orang bisa menjadi dewa. Ding! Istana naga kelas dunia telah dihancurkan. Semua anggota istana naga telah mati. Di istana naga di wilayah Liu Hai, Wang Xian, yang benar-benar menyatu dengan hati terang dan gelap, tiba-tiba mendengar suara dari sistem. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana istana naga di bumi bisa dihancurkan? Wang Xian terkejut. Setelah istana naga dipindahkan ke benua transendensi, sistem meninggalkan istana naga tingkat 1 di bumi. Meskipun istana naga tingkat 1 rendah, ada lebih dari selusin ahli yang tersisa di istana naga. Para ahli ini adalah eksistensi yang hampir tak terkalahkan di bumi. Bagaimana istana naga bisa dihancurkan sekarang? Apakah sesuatu terjadi di bumi? Lupakan. Saya akan kembali ke bumi untuk melihat setelah saya menyelesaikan benua yang luar biasa ini. Wang Xian berpikir sendiri. Ada terlalu sedikit sumber daya di bumi. Dengan kekuatan istana naga saat ini, kembali ke bumi akan membatasi perkembangan mereka. Dia akan bersiap untuk kembali ke bumi setelah mendominasi seluruh benua yang luar biasa. Bagaimanapun, bumi adalah rumah Wang Xian. Aku ingin tahu kekuatan sembrono mana yang berani menghancurkan istana naga. Wang Xian bergumam. Segera, dia terus membenamkan dirinya di jantung cahaya dan kegelapan. Bab 1615 Perang tahun 1615 akan segera dimulai. Saat ini, Wang Xian sedang dalam tahap kebangkitan. Menurut perkiraannya, dia membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk bangkit kembali. Selama 1 tahun ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, bahkan jika istana naga di bumi dihancurkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tanda seru, semuanya, bersiaplah untuk menuju ke wilayah yang luas. Di luar istana naga, pernah ada pemakaman demi Human. Sekarang, itu adalah ibu kota kekaisaran naga Phoenix. Feng Luan melayang di langit dan melihat ke bawah. 100.000 orang berbaris rapi. Di antara mereka, ada lebih dari 1.000 ahli di alam kehampaan yang mendalam. Gunung Kun raksasa. Peluit yang mengguncang langit terdengar. Di tepi pantai, tubuh besar Xiaolan perlahan terbang. Mendesis. Semua orang di kota kekaisaran naga Phoenix, termasuk para prajurit dan jenderal yang siap mengikuti permaisuri untuk bertarung di wilayah yang luas, terkejut. Apakah ini kekuatan istana naga? Binatang raksasa ini adalah hewan peliharaan salah satu istri Raja Naga. Itu terlalu menakutkan. Kakiku gemetar. Semua orang di Imperial City Naga Phoenix memandang ke langit dengan kaget. Lebih dari 4.000 anggota istana naga berdiri di atas tubuh biru kecil sepanjang 10.000 meter. Memimpin mereka adalah Lan Qingyue, Guan Suking, dan gadis-gadis lainnya. Selain mereka, Perdana Menteri Gui juga muncul. Di belakang mereka adalah Aoki Tian, yang memegang jarum penenang lautan emas di tangannya dan memasang ekspresi marah di wajahnya. Ao Jian, yang memegang pedang panjang emas di tangannya dan memiliki tatapan tanpa emosi. Mo Zesen, yang memegang busur di tangannya dan memiliki lengan yang panjang dan elegan. Duan Jinming, pemimpin klan Fire Hammer saat ini, dan Baki dari Departemen Khusus Departemen Pembuatan Racun. Setiap pemimpin dan setiap anggota Departemen Tempur menunggangi Phoenix Dragon yang menyala dengan sayap. Itu megah dan kuat. Itu adalah pasukan yang tak terkalahkan. Kali ini, Istana Naga mengirim 3/5 pasukan mereka ke area yang luas. Pergi, terbang. Semua prajurit dan jenderal kerajaan Naga Phoenix menatap biru kecil dan segera terbang. Melihat aura yang kuat dari anggota Istana Naga dari Little Blue, semuanya tampak hormat. Istana Naga jauh lebih kuat daripada Kekaisaran Naga Phoenix. Istana Naga adalah kekuatan utama di wilayah yang luas kali ini. Kupikir jarak antara kita dan Istana Naga tidak terlalu besar. Sekarang tampaknya celahnya terlalu besar. Untungnya, Raja Naga memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Phoenix kita. Para menteri penting dari Kerajaan Naga Phoenix melirik anggota Istana Naga dan berkata dengan suara rendah. Qingyue, ayo pergi. Feng Luan mengangguk pada Lan Qingyue dan berkata. Oke, Lan Qingyue mengangguk dan berkata pada si biru kecil. Dengan siulan, si biru kecil membawa ratusan ribu orang dan terbang menuju area yang luas. Dengan tubuh 10.000 meter, ratusan ribu orang sama sekali tidak merasa sesak. Karena mengangkut ratusan ribu orang,
si biru kecil tidak bisa menggunakan metode lubang hitam untuk bergerak cepat. Namun meski begitu, dengan kecepatan si biru kecil, itu masih sangat menakutkan. Kami ingin bendera Kekaisaran Naga dan Phoenix ditanam di atas area yang luas. Di depan Kerajaan Naga dan Phoenix, Jenderal Mang Hong mengibarkan bendera besar Kerajaan Naga dan Phoenix di langit. Dia meraung kegirangan. Tanam di bagian atas wilayah yang luas. Para prajurit Kerajaan Naga dan Phoenix meraung dengan niat bertempur. Feng Luan tersenyum saat mendengar raungan mereka. Sudah lebih dari 5 tahun sejak dia dibangkitkan di sini. Setelah dia bertemu Wang Xian 3 tahun lalu, kerajaan miliknya telah berkembang pesat. Di masa lalu, dia ingin menyelesaikan balas dendamnya dalam beberapa ribu tahun. Sekarang, sepertinya tidak butuh waktu lama. Dalam perjalanan ini, begitu dia menaklukkan wilayah yang luas, dia akan mampu mendirikan kerajaan besar ke-6 di benua yang luas itu. Kekaisaran Naga Phoenix. Meskipun aku mendapat bantuanmu, aku, Feng Luan, tidak akan menyeretmu kembali. Feng Luan melihat ke depan dengan rasa percaya diri yang kuat di matanya. Xiaolan, dengan tubuh 10.000 meter, menjelajahi langit. Dalam radius 100 km, semua binatang iblis dan binatang buas mundur. Di seluruh benua transenden, binatang iblis dan binatang buas di atas alam umur panjang sangat langka. Di seluruh kekaisaran, para ahli di bidang umur panjang juga dianggap sebagai ahli penjaga negara. Di dinasti Phoenix sebelumnya, hanya ada 5 ahli di alam umur panjang. Mungkin ras naga memiliki jumlah ahli tertinggi di alam umur panjang. Adapun berapa banyak ahli umur panjang yang dimiliki ras naga, itu tidak diketahui. Itu karena tidak ada seorang pun di benua transendental yang tahu seberapa kuat ras naga itu. Ketika berbicara tentang ras naga, hanya ada 2 kata, tak terkalahkan. Bagi seluruh ras naga, Kekaisaran Drakonid hanya bisa dianggap sebagai adik laki-laki. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ras naga itu. Ini semua informasi di wilayah yang luas. Raja Naga kita memiliki hubungan yang baik dengan rasnya. Begitu kita mendapatkan pijakan, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan rasnya. Hubungan kami dengan Kekaisaran Wuji juga cukup baik. Namun, jika Kerajaan Naga Phoenix ingin bersatu di masa depan, Kerajaan Wuji harus tunduk kepada kita. Mereka mungkin musuh kita. Selain itu, reruntuhan Kerajaan Dewa adalah harta karun di wilayah yang luas. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mengendalikan reruntuhan Kerajaan Dewa, mereka dapat menyatukan wilayah yang luas dan membangun sebuah kerajaan. Tapi di reruntuhan Kerajaan Dewa, ada ahli yang tak terhitung jumlahnya dari Kekaisaran, dan bahkan ahli umur panjang, yang datang tanpa hasil. Di tubuh Xiaolan, Perdana Menteri Gui dan Feng Luan bertukar informasi yang mereka peroleh dan katakan. Saat ini, prioritas pertama kita adalah mengendalikan kota Kekaisaran Hati Es dan menaklukkan semua kota di kota Kekaisaran Hati Es. Feng Luan mengangguk dan berkata, ya, pengembangan Istana Naga kita membutuhkan sumber daya yang besar, jadi aku akan mengirim orang ke hutan kerajaan surgawi. Perdana Menteri Gui dan Feng Luan mulai membahas perkembangan Kerajaan Dewa. Xiaolan terbang dengan cepat. Awalnya, butuh beberapa hari bagi Wang Xian untuk menyeberangi laut yang mengalir ke utara. Sekarang, dengan kecepatan Xiaolan, mereka tiba di tepi wilayah yang luas dalam waktu kurang dari sehari. Ya Dewa, apa binatang raksasa itu? Ini, bahkan menutupi langit. Ini adalah binatang raksasa Dewi Hutan Belantara. Itu adalah binatang raksasa dari Dewi Hutan Belantara, istri dari Iblis Langit. Lihat, sepertinya ada banyak orang di binatang raksasa itu. Bahkan ada bendera raksasa. Apa yang sedang terjadi? Dewi Hutan Belantara membawa orang ke daerah yang luas. Mungkinkah dia ada di sini untuk membalas dendam pada Sekte Tunggal? Ketika Xiaolan memasuki area yang luas, banyak orang di kota di bawahnya mengenali binatang raksasa yang menakutkan itu secara sekilas. Ketika mereka melihat orang-orang berdiri di atas binatang raksasa itu, keterkejutan dan kengerian muncul di wajah mereka. Pertempuran yang mengguncang dunia 2 bulan lalu telah menyebar ke seluruh area yang luas. Tepi area yang luas adalah yang terakhir diketahui. Ketika mereka mendengar berita di sini, mereka semua sangat terkejut. Itu karena, menurut pemahaman mereka, Iblis Langit adalah ahli yang menghancurkan Sekte Atlas dan mendirikan Sekte Jalur Pedang Tak Berperasaan. Baru-baru ini, semua orang membicarakan tentang Setan Langit.
Selama pertempuran yang mengguncang dunia itu, kemunculan Dewi Hutan Belantara menentukan kekalahan Sekte Solipsistik dan keluarga Kerajaan Selatan. Sekarang, Dewi Alam Liar telah muncul sekali lagi. Bab 1616 Perang 1616 akan segera dimulai. Binatang raksasa menutupi langit dan matahari. Ketika Xiaolan membawa anggota Istana Naga dan orang-orang Kekaisaran Naga Phoenix di langit di atas area yang luas, dia langsung menarik perhatian semua orang di kota di bawah. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter dan tubuhnya yang panjangnya 10 kilometer masih sangat menarik perhatian meski dia terbang di ketinggian 10.000 meter. Tanda seru tanda seru. Selain pertempuran yang mengguncang dunia 2 bulan lalu, Iblis Langit dan Patriark Feng Qi, dua ahli alam hampa tingkat 9 yang berwawasan, telah jatuh. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dewi Hutan Belantara. Sekarang binatang raksasa itu ada di langit, semua orang yang melihatnya dengan cepat menyadari bahwa itu adalah Dewi Hutan Belantara. Binatang raksasa itu pasti terbang dari wilayah laut yang mengalir. Apa yang dilakukannya membawa begitu banyak orang? Apakah itu membalas dendam pada Sekte Tunggal? Semua orang ingat bahwa Dewi Hutan Belantara pernah berkata bahwa dia akan kembali untuk membalas dendam. Apakah ini akan dimulai sekarang? Jika dia benar-benar datang untuk membalas dendam, maka sekte kita mungkin berada dalam masalah besar. Beberapa faksi mengangkat kepala mereka dan melihat binatang raksasa itu saat lewat dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, reputasi sekte kami telah jatuh ke titik terendah. Kini, kedatangan Dewi Hutan Belantara menandakan dimulainya perang. Seluruh wilayah yang luas mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiaolan terbang dengan kecepatan tinggi. Segera, berita tentang kembalinya profil tinggi Dewi Hutan Belantara menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Yang mulia, semua kota di dinasti Bingxin telah dipulihkan. Dalam 3 hari, semua penguasa kota akan bergegas untuk memberikan penghormatan. Bocah sombong itu, di bawah intimidasi Patriark, akan segera kabur. Pada saat ini, di dalam kota Kekaisaran dinasti Bingxin, tembok kota yang telah dilanggar telah diperbaiki sepenuhnya. Istana Kekaisaran yang megah dan besar tidak terpengaruh oleh perang yang menghancurkan negara. Meskipun Istana Kekaisaran sedikit tertekan, masih ada lebih dari 10.000 orang di seluruh Istana Kekaisaran. Di Istana Kekaisaran, Bing Fau duduk di singgasana naga dan mendengarkan laporan dari bawah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Para menteri yang terhormat, dengan Patriark di sini, dinasti Bingxin kita pasti akan membangun kembali kejayaannya. Dia menatap semua orang di depannya dengan arogan dan berkata dengan suara yang dalam. Itu yang mulia. Kami percaya bahwa dinasti Bingxin pasti akan memulihkan kejayaannya di bawah seni bela diri yang mulia dan bijaksana. Semua menteri langsung menyanjungnya. Ayo mundur dari pengadilan. Bing Jinghuan melambaikan tangannya dan langsung berjalan ke belakang. Kehancuran dinasti Bingxin hampir memusnahkan semua murid keluarga kerajaan dan klan es. Namun, dinasti Ichehet masih memiliki 2 garis keturunan. Salah satunya adalah Bing Fau, dan yang lainnya adalah Bing Jinghuan. Meskipun dinasti Ichehet tidak semegah dulu, posisiku di atas segalanya. Bing Jinghuan mengenakan jubah kuning dan mahkota. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kehancuran dinasti Ichehet telah memberikan pukulan besar baginya. Terutama pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu membuatnya merasa sangat malu dan putus asa. Untungnya, iblis langit itu akhirnya jatuh. Satu-satunya sekte hampir hancur menjadi reruntuhan. Janji untuk membantu mereka memulihkan negaranya sudah lama terlupakan. Untungnya, masih ada leluhur. Leluhur di peringkat ke-8 dari ranah interpretasi kosong membawanya kembali ke dinasti Ichehet dengan enggan. Dengan kekuatan peringkat ke-8 dari ranah interpretasi kehampaan, satu orang dapat menekan 100.000 kilometer. Tanpa Sky Demon, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan kembali kendali atas dinasti Ichehet. Meskipun anggota keluarga kekaisaran dari klan es hampir punah, kota kekaisaran masih ada, dan beberapa fondasinya masih ada. Hehe. Leluhur memerintahkan orang untuk merekrut ribuan wanita cantik ke istana kekaisaran, dan memintaku untuk menyebarkan cabang dan daun klan es. Selanjutnya, tugasnya cukup berat. Bing Jinghuan bergumam, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia adalah satu-satunya murid muda dari klan es, dan singgasana adalah miliknya,
jadi dialah satu-satunya yang bisa menyebarkan cabang dan daun. Ada ribuan wanita cantik. Bahkan ketika dia seorang pangeran, dia tidak memiliki hak untuk merekrut ribuan wanita secara langsung untuk dia mainkan. Memikirkan hal ini, dia merasa bukan hal yang buruk jika anggota lain dari klan es dimusnahkan. Kenapa langit menjadi gelap? Saat Bing Jinghuan keluar dari istana, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh langit menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya langsung melebar, dan ekspresi panik muncul di matanya. Pada saat yang sama, di sebuah istana di Istana Kekaisaran, ekspresi Bing Fao berubah drastis saat dia terbang keluar dan menatap binatang raksasa di langit. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ekspresi putus asa muncul di matanya. Di bawah adalah kota Kekaisaran Hati Es, yang terletak di tengah danau Hati Es. Seorang pejabat sipil Istana Naga berkata kepada Perdana Menteri Gui, Feng Luan, dan yang lainnya. Ini terorganisir dengan baik di bawah ini. Sepertinya seseorang sudah mengelola tempat ini. Istana Kekaisaran sedang beroperasi. Seseorang harus menempatinya. Ada seorang ahli di tingkat ke-8 dari Citra Void Tier. Feng Luan melihat ke bawah, dan mata merahnya yang berapi-api menyapu seluruh kota. Bendera Kekaisaran Hati Es belum berubah. Jika saya tidak salah, itu seharusnya Pangeran ke-9 dan Patriark Kekaisaran Hati Es. Pejabat sipil yang mengikuti Wang Xian ke wilayah yang luas berkata dari samping. Semuanya karena mereka. Jika bukan karena mereka, Xian kecil tidak akan jatuh. Sedikit niat membunuh melintas di mata Lan Qingyue. Serahkan pada kami. Bas. Semua orang di kota di bawah dengarkan. Hari ini, Kekaisaran Naga dan Phoenix telah menduduki kota. Kota ini telah berganti nama menjadi Dragon and Phoenix Imperial City. Semua orang yang menolak untuk patuh akan dibunuh. Suara dingin terdengar dari Jenderal Kekaisaran Naga Phoenix. Suara itu menutupi seluruh kota Kekaisaran Jantung Es. 10 tentara terbang turun dari tubuh Little Blue. Semua anggota Istana Naga juga mengendarai Fire Phoenix Dragon Seed dan memandang ke bawah ke seluruh kota. Kamu adalah leluhur dari Kekaisaran Hati Es, bukan? Anda menyebabkan Raja Naga kami kehilangan tubuhnya. Hari ini, aku akan menghukummu sampai mati. Lan Qingyue menatap Bing Fao di Istana Kekaisaran dan berkata dengan ekspresi dingin. Seperti yang diharapkan, itu memang Dewi Hutan Belantara. Apa itu dinasti Naga Phoenix? Apakah itu kekuatan iblis langit? Dewi Hutan Belantara telah kembali sekali lagi. Dia mengambil alih Bingxin Imperial City kita. Berlutut, cepat dan berlutut. Kaisar sejati akan datang. Pada saat ini, di Bingxin Imperial City, ketika biru kecil tiba di langit, semua orang di seluruh kota memandang dengan kaget. Ketika mereka mendengar suara-suara ini, mereka sangat yakin. Kedatangan Dewi Hutan Belantara bukan hanya itu. Kemungkinan besar pasukan iblis langit juga telah tiba. Mereka mengambil alih kota Kekaisaran Hati Es dan mengubahnya menjadi kota Kekaisaran Naga dan Phoenix. Mereka juga akan menyambut raja baru. Merasakan aura menakutkan di langit, warga kota Kekaisaran Hati Es yang telah dikalahkan sekali tidak lagi memiliki semangat juang. Beberapa orang bahkan langsung berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa kali ini, Kekaisaran Hati Es akan benar-benar musnah. Dewi Alam Liar, kenapa? Tatapan Bing Fao menatap Lan Qingyue di langit. Napasnya agak tergesa-gesa, dan ekspresinya sangat jahat. Kabur, mata merah darahnya dengan ganas menyapu, dan tubuhnya bergerak saat dia langsung melarikan diri ke kejauhan. Banyak orang memperhatikan bahwa leluhur tua dari dinasti Ichehat melarikan diri untuk hidupnya. PFFT. Namun, saat Bing Fao terbang ke langit, kepalanya terbang menjauh. Kamu telah melukai Raja Naga kami. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Sebelum dia meninggal, suara dingin memasuki pikirannya. Di Istana Kekaisaran, Bing Jinghuan, yang menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri, ambruk ke tanah. Bab 1616 Perang 1616 akan segera dimulai. Binatang raksasa menutupi langit dan matahari. Ketika Xiaolan membawa anggota Istana Naga dan orang-orang Kekaisaran Naga Phoenix di langit di atas area yang luas, dia langsung menarik perhatian semua orang di kota di bawah. Tubuhnya yang panjangnya 10.000 meter dan tubuhnya yang panjangnya 10 km masih sangat menarik perhatian meski dia terbang di ketinggian 10.000 meter. Tanda seru.
Selain pertempuran yang mengguncang dunia 2 bulan lalu, Iblis Langit dan Patriark Feng Qi, dua ahli alam hampa tingkat 9 yang berwawasan, telah jatuh. Setiap orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Dewi Hutan Belantara. Sekarang binatang raksasa itu ada di langit, semua orang yang melihatnya dengan cepat menyadari bahwa itu adalah Dewi Hutan Belantara. Binatang raksasa itu pasti terbang dari wilayah laut yang mengalir. Apa yang dilakukannya membawa begitu banyak orang? Apakah itu membalas dendam pada Sekte Tunggal? Semua orang ingat bahwa Dewi Hutan Belantara pernah berkata bahwa dia akan kembali untuk membalas dendam. Apakah ini akan dimulai sekarang? Jika dia benar-benar datang untuk membalas dendam, maka sekte kita mungkin berada dalam masalah besar. Beberapa faksi mengangkat kepala mereka dan melihat binatang raksasa itu saat lewat dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, reputasi sekte kami telah jatuh ke titik terendah. Kini, kedatangan Dewi Hutan Belantara menandakan dimulainya perang. Seluruh wilayah yang luas mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Xiaolan terbang dengan kecepatan tinggi. Segera, berita tentang kembalinya profil tinggi Dewi Hutan Belantara menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Yang mulia, semua kota di dinasti Bingxin telah dipulihkan. Dalam 3 hari, semua penguasa kota akan bergegas untuk memberikan penghormatan. Bocah sombong itu, di bawah intimidasi Patriark, akan segera kabur. Pada saat ini, di dalam kota kekaisaran dinasti Bingxin, tembok kota yang telah dilanggar telah diperbaiki sepenuhnya. Istana kekaisaran yang megah dan besar tidak terpengaruh oleh perang yang menghancurkan negara. Meskipun istana kekaisaran sedikit tertekan, masih ada lebih dari 10.000 orang di seluruh istana kekaisaran. Di istana kekaisaran, Bing Fau duduk di singgasana naga dan mendengarkan laporan dari bawah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Para menteri yang terhormat, dengan Patriark di sini, dinasti Bingxin kita pasti akan membangun kembali kejayaannya. Dia menatap semua orang di depannya dengan arogan dan berkata dengan suara yang dalam. Itu yang mulia. Kami percaya bahwa dinasti Bingxin pasti akan memulihkan kejayaannya di bawah seni bela diri yang mulia dan bijaksana. Semua menteri langsung menyanjungnya. Ayo mundur dari pengadilan. Bing Jinghuan melambaikan tangannya dan langsung berjalan ke belakang. Kehancuran dinasti Bingxin hampir memusnahkan semua murid keluarga kerajaan dan klan es. Namun, dinasti Ichehet masih memiliki 2 garis keturunan. Salah satunya adalah Bing Fau, dan yang lainnya adalah Bing Jinghuan. Meskipun dinasti Ichehet tidak semegah dulu, posisiku di atas segalanya. Bing Jinghuan mengenakan jubah kuning dan mahkota. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Kehancuran dinasti Ichehet telah memberikan pukulan besar baginya. Terutama pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu membuatnya merasa sangat malu dan putus asa. Untungnya, iblis langit itu akhirnya jatuh. Satu-satunya sekte hampir hancur menjadi reruntuhan. Janji untuk membantu mereka memulihkan negaranya sudah lama terlupakan. Untungnya, masih ada leluhur. Leluhur di peringkat ke-8 dari ranah interpretasi kosong membawanya kembali ke dinasti Ichehet dengan enggan. Dengan kekuatan peringkat ke-8 dari ranah interpretasi kehampaan, satu orang dapat menekan 100.000 kilometer. Tanpa Sky Demon, tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan kembali kendali atas dinasti Ichehet. Meskipun anggota keluarga kekaisaran dari klan es hampir punah, kota kekaisaran masih ada, dan beberapa fondasinya masih ada. Hehe, leluhur memerintahkan orang untuk merekrut ribuan wanita cantik ke istana kekaisaran, dan memintaku untuk menyebarkan cabang dan daun klan es. Selanjutnya, tugasnya cukup berat. Bing Jinghuan bergumam, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia adalah satu-satunya murid muda dari klan es, dan singgasana adalah miliknya, jadi dialah satu-satunya yang bisa menyebarkan cabang dan daun. Ada ribuan wanita cantik, bahkan ketika dia seorang pangeran, dia tidak memiliki hak untuk merekrut ribuan wanita secara langsung untuk dia mainkan. Memikirkan hal ini, dia merasa bukan hal yang buruk jika anggota lain dari klan es dimusnahkan. Kenapa langit menjadi gelap? Saat Bing Jinghuan keluar dari istana, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh langit menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya langsung melebar, dan ekspresi panik muncul di matanya. Pada saat yang sama, di sebuah istana di istana kekaisaran, ekspresi Bing Fau berubah drastis saat dia terbang keluar dan menatap binatang raksasa di langit.
Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ekspresi putus asa muncul di matanya. Di bawah adalah kota Kekaisaran Hati Es, yang terletak di tengah Danau Hati Es. Seorang pejabat sipil Istana Naga berkata kepada Perdana Menteri Gui, Feng Luan, dan yang lainnya. Ini terorganisir dengan baik di bawah ini. Sepertinya seseorang sudah mengelola tempat ini. Istana Kekaisaran sedang beroperasi. Seseorang harus menempatinya. Ada seorang ahli di tingkat ke-8 dari Citra Voitier. Feng Luan melihat ke bawah, dan mata merahnya yang berapi-api menyapu seluruh kota. Bendera Kekaisaran Hati Es belum berubah. Jika saya tidak salah, itu seharusnya Pangeran ke-9 dan Patriark Kekaisaran Hati Es. Pejabat sipil yang mengikuti Wang Xian ke wilayah yang luas berkata dari samping. Semuanya karena mereka. Jika bukan karena mereka, Xian kecil tidak akan jatuh. Sedikit niat membunuh melintas di mata Lan Qingyue. Serahkan pada kami. Bas. Semua orang di kota di bawah dengarkan. Hari ini, Kekaisaran Naga dan Phoenix telah menduduki kota. Kota ini telah berganti nama menjadi Dragon and Phoenix Imperial City. Semua orang yang menolak untuk patuh akan dibunuh. Suara dingin terdengar dari Jenderal Kekaisaran Naga Phoenix. Suara itu menutupi seluruh kota Kekaisaran Jantung Es. 10 tentara terbang turun dari tubuh Little Blue. Semua anggota Istana Naga juga mengendarai Fire Phoenix Dragon Seat dan memandang ke bawah ke seluruh kota. Kamu adalah leluhur dari Kekaisaran Hati Es, bukan? Anda menyebabkan Raja Naga kami kehilangan tubuhnya. Hari ini, aku akan menghukummu sampai mati. Lan Qingyue menatap Bing Fao di Istana Kekaisaran dan berkata dengan ekspresi dingin. Seperti yang diharapkan, itu memang Dewi Hutan Belantara. Apa itu dinasti Naga Phoenix? Apakah itu kekuatan iblis langit? Dewi Hutan Belantara telah kembali sekali lagi. Dia mengambil alih Bingxin Imperial City kita. Berlutut. Cepat dan berlutut. Kaisar sejati akan datang. Pada saat ini, di Bingxin Imperial City, ketika biru kecil tiba di langit, semua orang di seluruh kota memandang dengan kaget. Ketika mereka mendengar suara-suara ini, mereka sangat yakin. Kedatangan Dewi Hutan Belantara bukan hanya itu. Kemungkinan besar pasukan iblis langit juga telah tiba. Mereka mengambil alih kota Kekaisaran Hati Es dan mengubahnya menjadi kota Kekaisaran Naga dan Phoenix. Mereka juga akan menyambut Raja baru. Merasakan aura menakutkan di langit, warga kota Kekaisaran Hati Es yang telah dikalahkan sekali tidak lagi memiliki semangat juang. Beberapa orang bahkan langsung berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa kali ini, Kekaisaran Hati Es akan benar-benar musnah. Dewi Alam Liar, kenapa? Tatapan Bing Fao menatap Lan Qingyue di langit. Napasnya agak tergesa-gesa, dan ekspresinya sangat jahat. Kabur. Mata merah darahnya dengan ganas menyapu, dan tubuhnya bergerak saat dia langsung melarikan diri ke kejauhan. Banyak orang memperhatikan bahwa leluhur tua dari dinasti Ichehat melarikan diri untuk hidupnya. PFFT. Namun, saat Bing Fao terbang ke langit, kepalanya terbang menjauh. Kamu telah melukai Raja Naga kami. Apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Sebelum dia meninggal, suara dingin memasuki pikirannya. Di Istana Kekaisaran, Bing Jinghuan, yang menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri, ambruk ke tanah.